sabda Allah. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat beribadah di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Allah dilimpahkan di tengah-tengah kita. Sekalian puji Tuhan, mari kita pujikan 201 kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga. Dan kami memohon kesediaannya untuk sama-sama bangkit berdiri. Dan doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi, mengalir memenuhi hidupku. Kur mengalir kasih dari tempat, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, membawa damai, membawa damai di hatiku. Haleluya. Terima kasih untuk perpanjangan umur, kesempatan terutama kami bisa beribadah melayani Tuhan, menyembah Engkau Tuhan pada sore malam hari ini. Biarlah sungguh-sungguh kami mengalami aliran kasih Allah dari surga memenuhi kehidupan kami, supaya sungguh-sungguh kami mengalami damai sejahtera dari surga, mengalami kebahagiaan surga di dalam hidup kami di tengah dunia yang penuh kutukan, yang penuh sengsara dan air mata ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kami mengakui banyak kekurangan kelemahan kami, ketidakmampuan kami untuk menyelenggarakan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri. Semua Engkau urapi untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu.
Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami Tuhan. Jangan sampai ibadah kami kering tanpa arti. Jangan sampai hidup kami kering tanpa arti. Biar jamahan tangan-Mu selalu kami alami Tuhan. Kami selalu bahagia di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi di tengah dunia yang sudah rusak ini Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Saudara-saudara dalam perjalanan serta lindungi. Tibakan di tempat dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Yang masih ada di luar kota, luar pulau, luar negeri. Engkau jaga lindungi sampai tiba di Surabaya dengan selamat. Kembali beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat datang, selamat sore dan selamat bersekutu di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian ya. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti siaran langsung, baik radio, video, internet, dimanapun berada, baik luar dalam negeri, saya sampaikan selamat beribadah. Tuhan kiranya memberkati kita semua ya. Puji Tuhan, kita kembali pujikan nyanyian rohani nomor 16. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, harapan
harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus penepas hidupku. Kita masukkan dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Puji Tuhan ya. Yesus satu-satunya harapan bagi setiap kehidupan kita ya. Sebab Dia yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita, bahkan untuk menyempurnakan kita, saudara ya. Di pihak kita harus mengikuti jejaknya, sengsara bersama-sama dengan Tuhan ya. Sebab di balik itu ada kuasa kebangkitan, kuasa pengangkatan ya. Puji Tuhan. Dan kita pujikan kembali Allah kuasa. 102 nyanyian rohani. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Takkan seisi dunia atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Jadi takkan seisi dunia atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Jadi takkan seisi dunia atur segala masa. Dia ciptakan seisi dunia ya, apalagi hanya dengan perkara-perkara kehidupan kita ya. Dia sangat mudah untuk melakukan, asal saja kita mau taat, setia dengar-dengaran, mau menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan pasti menolong ya. Puji Tuhan, kita pujikan menyenangkanmu 138. Serahkan hatiku, serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kudus dan tinggal tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, buat Tuhan ku serahkan hatiku. Ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu. Kudus dan tinggal tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh bisa menyenangkan hatinya Tuhan, lewat kita mendengar, membaca, bahkan melakukan kehendak Tuhan, maka di sana kita akan mengalami perlindungan, pembelaan Tuhan, saudara ya, khususnya di hari-hari kedatangan Tuhan semakin mendekat. Jika Tuhan datang kali yang kedua, kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan ya. Puji Tuhan. Kembali kita pujikan menjelang datang hari Tuhan 82. Dan kita mohon kasihan bersama-sama bagi berdiri. Datang hari Tuhan.
makmur berbahagia. Ajak orang yang dengar bersama saja firman-Nya, minum makan dan dialaikannya, sudah dengar waktunya kedatangan. Puji Tuhan. Sebagai pujian yang terakhir 254 nyanyian rohani. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus, dan kuasa. Firman-Nya Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu, ku rindu sabdamu. Dan kita mohon kesedanya sama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Kembali ke atas, ku rindu sabdamu, rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Dan pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah
mata Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah Tuhan. Roh El Kudus urapi hambamu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Dari atas, ku rindu sabdamu. Ku rindu firman-Mu Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, hanya kepada-Mu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan. Roh El Kudus urapi hambamu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Terus sekali lagi kita mengangkat tangan. Berfirmanlah Tuhan. Roh El Kudus urapi hambamu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Haleluya. Demikian kerinduan kami bersama Tuhan. Untuk kami bisa menikmati firman-Mu seperti anjing yang menjilat remah-remah roti Tuhan. Sebab tanpa firman-Mu kami bangsa kafir hanya bagaikan anjing dan babi yang dirasuk setan Tuhan. Yang penuh dengan penderitaan, kehancuran nikah, rumah tangga dan juga Tuhan dalam kenajisan, kejahatan sampai kebinasaan. Hanya kuasa firman-Mu yang mampu mengangkat kami dari anjing bangsa kafir menjadi domba-domba yang digembalakan Tuhan. Domba-domba yang berada dalam pelukan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua malam ini. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua baik yang ada di sini. Yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD. Dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri. Urapi semua Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik. Mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Kami merasa jamahan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan. Malam ini dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama Tuhan satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar. Kembali ke Alkitab supaya kami masuk dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu, belas kasih-Mu di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayang-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih berada dalam kitab Wahyu, pasal 1
ayat 1 sampai 3 ini merupakan judul atau kata pengantar dari kitab Wahyu. Judul atau kata pengantar dari kitab Wahyu. Judul atau kata pengantar dari kitab Wahyu. Ayat yang ketiga kita baca. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, berbahagialah ia yang membaca, mendengar dan menuruti kata-kata nubuat atau firman nubuat. Ini disamakan dengan Lukas pasal yang ke-6, Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 mulai. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi Wahyu 1 ayat 3 sama dengan Lukas 6 ayat 46 sampai ayat yang ke-48. 49 itu kebalikannya. Yang mendengar firman tapi tidak melakukan, ia mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ya. Jadi Wahyu 1 ayat 3 sama dengan Lukas 6 ayat 46 sampai 48. Jadi orang yang membaca, mendengar dan menuruti firman nubuat sama dengan orang yang membangun rumah di atas dasar batu atau dasar yang kuat. Saja orang yang membaca, mendengar dan menuruti firman nubuat sama dengan orang yang membangun rumah di atas dasar batu atau dasar yang kuat sehingga tahan uji menghadapi segala goncangan. Tahan uji menghadapi segala goncangan dari setan Tritunggal. Nah, ini yang akan menggoncang darat, laut, udara. Misalnya. Sehingga tahan uji menghadapi segala goncangan dari setan Tritunggal yang pasti akan terjadi. Pasti. Misalnya, sekarang belum bisa dibedakan mungkin. Orang yang mengutamakan firman, orang yang tidak mengutamakan firman, tidak menuruti, wah kelihatan enak. Dan tapi satu waktu pasti terjadi goncangan. Goncangan dari Allah Tritunggal pasti terjadi. Ujian. Ya. Tinggal berbahagia orang yang membaca, mendengar, menuruti firman nubuat, firman pengajar. Sebab dia sama dengan orang membangun rumah di atas dasar batu, dasar yang kuat sehingga tahan uji. Menghadapi goncangan dari setan Tritunggal yang pasti terjadi. Yang pasti terjadi. Seperti firman nubuat itu pasti terjadi. Goncangan juga pasti terjadi. Pasti terjadi. Saudara, tahan uji. Tidak rubuh. Tidak rubuh. Tahan uji. Tidak rubuh. Saudara. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. Ini dasar. Dasar batu. Dasar yang kuat. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. Dan datanglah kepadanya, nya besar, Yesus, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, disalibkan di kayu salib, batu hidup, batu indah, batu mahal sama. Disalibkan di kayu salib, dibuang oleh manusia. Tetapi ia dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Tadi membangun rumah. Ya. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih.
Sebuah batu penjuru yang mahal, yang indah, yang hidup, batu hidup. Sama. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, atau juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung karena mereka tidak taat kepada firman Allah, tidak menuruti. Hanya menyeru Yesus, Yesus, tapi tidak menuruti, tersandung, rubuh. Itu saja. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan di bangsa kafir. Jadi pembangunan rumah di atas dasar ini sampai kepada bangsa kafir. Itu kemurahan Tuhan. Dasar yang kuat tadi, membangun rumah di atas dasar yang kuat, dasar batu. Dasar yang kuat adalah batu penjuru yang mahal, yang hidup, yang indah. Sama. Dasar yang kuat adalah batu penjuru yang mahal, yang hidup, yang indah, yaitu korban Kristus. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan, disalibkan. Korban Kristus. Yang sangat dibutuhkan. Terutama oleh bangsa kafir. Terutama oleh bangsa kafir. Yang tadinya bukanlah umat Allah. Hanya anjing babi. Sangat butuh batu penjuru. Dasar yang kuat. Kalau tidak ada korban Kristus, bangsa kafir tidak bisa dibangun menjadi rumah rohani, tidak punya dasar. Saya bukan umat pilihan Tuhan. Hanya lewat jalur keturunan tidak bisa. Jalur kemurahan, korban Kristus. Nah, saya ulangi, dasar yang kuat ialah batu penjuru yang mahal, yang hidup, yang indah, yaitu korban Kristus. Yang sangat dibutuhkan terutama oleh bangsa kafir yang tadinya bukan umat Allah. Hanya anjing dan babi. Hanya anjing dan babi. Butuh dasar batu penjuru. Butuh korban Kristus. Semoga kita bisa mengerti. Nah, tadi orang yang mendengar firman melakukan, ia menggali dalam-dalam. Gali sampai ketemu batu. Jadi, jika kita lebih jauh membaca, mendengar, dan menuruti firman nubuat, jika kita lebih jauh lagi, membaca lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, mendengar lebih dalam lagi, sampai menuruti firman nubuat, maka kita menggali lebih dalam. Menggali. Seperti bangun rumah itu, kalau baca, dengar firman, menuruti firman, semakin membaca, semakin mendengar, semakin menuruti, seperti menggali fondasi itu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Makin membaca, makin dalam lagi menggali. Maka kita menggali lebih dalam dan semakin dekat dengan batu penjuru. Makin dalam mau ketemu batu penjuru. Semakin dekat dengan batu penjuru. Bahkan sampai mencapai batu penjuru. Korban Kristus. Jadi dari sini. Jika kita lebih jauh. Semakin membaca atau lebih jauh membaca, mendengar, menuruti firman nubuat, maka kita menggali makin dalam, lebih dalam lagi, lebih dalam, dan semakin dekat dengan batu penjuru, terus lagi gali sampai mencapai batu penjuru, sehingga kalau sudah mencapai dasar, sehingga kita dibangun menjadi rumah Allah yang rohani, rumah Allah yang hidup, tubuh Kristus yang sempurna. Jadi dari membaca, mendengar, menuruti firman terus, makin menggali lebih dalam kita, dasar digali. Makin mendengar, makin menuruti, makin menggali, makin dekat dengan batu penjuru. Terus sampai satu waktu sampai pada batu penjuru. Nah, kalau sudah ada batu penjuru, dibangun rumah kita, sehingga kita dibangun menjadi rumah Allah. Tadi 1 Petrus 2 ayat 5. Dibangun menjadi rumah Allah yang rohani.
yang hidup sama dengan tubuh Kristus dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Nah, inilah saat-saat kita membaca firman, mendengar, menuruti, sama dengan kita meletakkan dasar sampai pada dasar korban Kristus batu penjuru, dan mulai kita dibangun. Semakin membaca, dasarnya semakin kuat, semakin mendengar, dasarnya semakin kuat, bangunannya semakin tinggi. Terus dibangun. Sampai suatu dibangun menjadi rumah Allah yang rohani. Rumah Allah yang hidup, tubuh Kristus yang sempurna. Semoga kita bisa mengerti. Sekarang buktinya. Malam ini bukti bahwa kita dibangun menjadi rumah Allah yang rohani. Tubuh Kristus yang sempurna. Bukti bahwa kita sudah menemukan dasar, maksudnya sudah membaca, mendengar, menuruti, menemukan dasar, mencapai dasar, sehingga kita dibangun. Bukti bahwa kita dibangun menjadi rumah Allah yang rohani, tubuh Kristus yang sempurna. Nomor 1, Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Ayo, jadi kita baca firman, dengar firman, turuti, dengar-dengaran, itu menggali dasar. Sampai batu penjuru, dasar yang kuat. Berarti kita dibangun. Tahan uji kita, tidak rubuh. Dibangun menjadi rumah rohani yang tahan uji, tidak rubuh. Tubuh Kristus yang sempurna. Buktinya, yang pertama Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Nah, dari batu kemudian dibangun menjadi tugu, menjadi rumah Allah. Ini pembangunan rumah Allah, bukti pembangunan rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada Yakub, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, ini bukti ada pembangunan rumah Allah. Kita dibangun menjadi rumah Allah yang rohani, rumah Allah yang hidup, tubuh Kristus sekarang yang sempurna. Bukti pertama, kita bisa mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Itu bukti bahwa kita dibangun menjadi rumah Allah, tubuh Kristus. Ada perpuluhan. Kita bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik Tuhan. Perpuluhan milik Tuhan. Kita bisa mengembalikan perpuluhan 1/10 milik Tuhan. Itu pembangunan rumah Allah, tubuh Kristus. Ada perpuluhan. Saja. Jadi perpuluhan adalah pengakuan bahwa Tuhan sudah tadi saja menyertai, memberkati, menyertai, saja, dan seterusnya. Memberkati, menyertai, melindungi kita. Nah, itu pengakuan. Perpuluhan. Yakub pulang kembali ke rumah bapaknya, saja. Nah, ini saja. Dia bisa kembali disertai Tuhan, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Diberi makanan, pakaian, diberkati. Jadi perpuluhan adalah pengakuan bahwa Tuhan sudah memberkati, melindungi, menyertai kita. Itu perpuluhan. Bukan perpuluhan untuk diberkati, salah. Pengakuan bahwa kita sudah diberkati. Tuhan sudah memberkati, melindungi dan menyertai kita. Pengakuan bahwa kita adalah milik Tuhan. Karena perpuluhan adalah milik Tuhan. Nah, ini perpuluhan berarti pengakuan bahwa kita adalah milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Perusahaan kita milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Pengakuan bahwa kita adalah milik Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Jadi ini batu dari batu bisa dibangun menjadi rumah Allah. Nah, buktinya ada perpuluhan. Ada perpuluhan. Jika bangsa kafir tadi yang terutama membutuhkan batu penjuru itu, korban itu bangsa kafir. Jika bangsa kafir tidak mengembalikan perpuluhan, termasuk kami hamba-hamba Tuhan. Jika bangsa kafir tidak mengembalikan perpuluhan, dikuasai roh jual beli, nah itu saja.
Ini dikuasai dengan dikuasai. Maka dia tetap batu. Tidak dibangun menjadi rumah Allah. Tetap batu. Bangsa kafir itu batu. Yesus pernah mengatakan, aku bisa menjadikan batu-batu ini menjadi anak Abraham. Aku bisa menjadikan batu-batu ini menjadi anak Abraham, keturunan Abraham. Nah, lewat korbannya dia jadikan batu menjadi keturunan Abraham. Umat pilihan Tuhan. Batu itu bangsa kafir. Saya ulangi. Jika bangsa kafir tidak mengembalikan perpuluhan, sama dengan batu yang mati itu. Batu yang keras. Mati. Bukan batu yang hidup. Batu yang keras. Mati. Saja batu yang mati. Hidup dalam suasana kutukan. Seperti hidup di tengah batu-batu. Susah. Yesus pernah dicobai. Salah satunya jadikan batu menjadi roti. Nah, seperti suasana itu. Mau hidup seperti harus merubah batu jadi roti. Suasana batu-batu. Kutukan. Nah ini sungguh-sungguh termasuk saya hamba Tuhan. Jika tidak mengembalikan perpuluhan. Bangsa kafir tidak mengembalikan. Sama dengan batu keras. Batu yang mati. Artinya hidup dalam suasana kutukan. Sampai menjadi batu kilangan yang dibuang ke laut. Tidak. Dan tenggelam. Tidak muncul-muncul lagi, binasa selamanya. Sampai menjadi batu kilangan yang dibuang ke laut. Itu Wahyu 18 ayat 21. Babel. Batu kilangan yang dibuang ke laut. Dan tidak muncul-muncul lagi. Binasa untuk selama-lamanya. Nah, sungguh-sungguh. Jadi ayo. Perpuluhan bukan berapa uangnya dan lain. Tidak. Perpuluhan itu pengakuannya. Kebenaran dan pengakuan. Benar 1/10 dan pengakuannya ini yang penting. Pengakuannya bahwa saya sudah diberkati Tuhan. Bukan saya punya toko tapi berkat dari Tuhan. Saya punya gaji tapi semua dari Tuhan. Ini pengakuan saya diberkati Tuhan. Dilindungi Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Pengakuan saya milik Tuhan. Bukan milik dunia. Bukan milik Babel. Bukan milik setan. Tapi kalau bangsa kafir tidak mengembalikan perpuluhan, dia hanya sebuah batu yang keras. Batu yang mati. Artinya hidup dalam suasana kutukan. Sebagai air mata dan lain. Sampai menjadi batu kilangan yang dibuang ke laut. Dan tidak muncul-muncul lagi. Binasa bersama Babel, bersama dunia ini selama-lamanya. Sungguh-sungguh itu dalam Wahyu 18. Mari kita akan baca Wahyu 18 ayat 21. Batu kilangan ini yang paling keras. Wahyu 18 ayat 21. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan. Lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah. Dan ia tidak akan ditemukan lagi. Binasa. Bersama Babel, bersama dunia. Binasa. Nah ini. Pembangunan tubuh Kristus. Mari baca firman, dengar firman, turuti firman itu menggali dasar lebih dalam, sampai mencapai batu penjuru korban Kristus. Di situ kita dibangun menjadi rumah Allah yang rohani, tubuh Kristus yang sempurna. Buktinya ada perpuluhan nomor 1. Bukti kedua kalau kita dibangun menjadi rumah rohani, tubuh Kristus yang sempurna, bukan dibangun menjadi Babel. Tapi tubuh Kristus. Bukti kedua tadi 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Nah, bukan batu keras lagi. Batu hidup bangsa kafir. Saja untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, imamat rajani. Saja untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi bukti kedua, kita harus menjadi batu hidup. Imamat kudus. Imamat rajani. Imam-imam dan raja-raja. Nah ini bukti bahwa kita dibangun menjadi rumah Allah rohani. Dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Bukti pertama ada perpuluhan. Disitulah Tuhan memberkati, sudah memberkati, menyertai, melindungi. Dan kita jadi milik Tuhan. Bukan lagi bangsa kafir, anjing babi. Kita menjadi umat pilihan Tuhan, milik Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Yang kedua,
Kita harus menjadi batu hidup. Bukan batu yang keras itu, batu hidup. Imamat yang kudus sama dengan imamat yang sama dengan imamat rajani, sama dengan imam-imam dan raja-raja. Kita bangsa kafir harus menjadi batu hidup. Imamat yang kudus sama dengan imamat rajani, sama dengan imam dan raja. Saya sering kali terangkan, imam adalah seorang yang suci, hidup suci. Itu dibangun menjadi tubuh Kristus. Imam seorang yang suci, seorang yang suci. Imam seorang yang memiliki atau memangku jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Imam seorang yang memangku jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Imam adalah seorang yang beribadah dan melayani Tuhan. Ini kita berdoa. Sesudah kita membaca, mendengar, menuruti firman, kita menggali dasar sampai ketemu korban Kristus, batu penjuru. Nah, di situ kita dibangun menjadi rumah rohani, tubuh Kristus yang sempurna. Buktinya satu, ada perpuluhan. Ada pengakuan, saya ini bukan bangsa kafir, bukan lagi anjing babi, dan saya milik Tuhan. Saya hidup dari Tuhan, diberkati, sudah diberkati, dilindungi, dipelihara Tuhan. Bukan dari dunia, bukan dari Babel. Saya milik Tuhan. Yang kedua, harus menjadi batu hidup, jangan batu keras lagi. Batu hidup. Imamat yang kudus, imamat yang rajan. Imam-imam dan raja. Seorang yang suci, seorang yang memangku jabatan pelayanan dan karunia. Seorang yang beribadah dan melayani Tuhan. Nah, ini seorang imam. Tugas dari imam, pertama, beribadah dan melayani Tuhan. Beribadah melayani sesuai jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Ini tugasnya imam. Yang pertama, beribadah dan melayani Tuhan. Beribadah dan melayani Tuhan sesuai dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Dengan setia dan berkobar-kobar. Dengan setia dan berkobar-kobar. Sampai garis akhir. Nah, ini tugasnya imam. Beribadah melayani Tuhan sesuai dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus dari Tuhan. Sesuai jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus dengan setia dan berkobar-kobar sampai garis akhir. Nah, lewat penumpangan tangan itu kita menerima karunia-karunia Roh Kudus. Ya, kita ditahbiskan lewat penumpangan tangan, kita terima karunia. Karunia itu menentukan jabatan. Menentukan jabatan. Sehingga kalau diberi karunia Tuhan, umpama karunia bermain gitar, nanti jabatannya pemain musik. Pemain musik. Dan seterusnya. Nah, diberi karunia dulu oleh Tuhan. Kemampuan-kemampuan. Kalau karunia menimbang roh, ditahbiskan jadi gembala. Gembala. Itu lewat penumpangan tangan. Lewat penumpangan tangan. Berdoa supaya kita bisa melayani Tuhan, mendapat penumpangan tangan, dan kita bisa melayani sesuai jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Dengan setia. Nah, kalau sudah terima karunia, jabatan setia dan berkobar-kobar sampai garis akhir. Sampai meninggal atau sampai Tuhan datang kedua kali. Kemudian tugas kedua tadi di 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu bersaksi. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari dia. Bersaksi. Tugas imam. Bersaksi. Bersaksi. Yaitu menyaksikan kabar baik. Firman penginjilan. Untuk membawa orang-orang berdosa datang kepada Tuhan. Menyaksikan perbuatan Tuhan. Bagaimana dulu kita orang berdosa juga dipanggil oleh Tuhan menjadi orang diselamatkan. Itu memberitakan kabar baik. Bersaksi tentang kabar baik. Kabar baik. Ini untuk membawa orang-orang berdosa percaya Yesus dan diselamatkan. Firman penginjilan. Seperti dulu kita sudah dipanggil Tuhan. Beritakan. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari dosa kepada keselamatan. Kita beritakan. Tapi juga ada kabar mempelai.
Membawa orang-orang yang sudah selamat untuk masuk dalam kesempurnaan. Ya. Membawa orang-orang yang sudah selamat untuk disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti Yesus. Ini kabar mempelai. Kita bersaksi. Kita bersaksi. Tadi membawa orang berdosa gelap kepada terang yang ajaib. Seperti dulu kita dari gelap kepada terang, selamat, ayo bawa orang-orang bersaksi. Sesudah itu bawa orang yang sudah selamat untuk disucikan dan diubahkan sampai sempurna seperti itu. Itu kabar mempelai, bersaksi. Nah ini, ya. Jadi tugas imam beribadah dan melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan, bersaksi, ya, dan aktif dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Aktif dalam pembangunan, pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itu tugasnya. Aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mulai dalam nikah, dalam penggembalaan, antar penggembalaan sampai tubuh sempurna. Aktif. Aktif, ya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, jika bangsa kafir tidak mau, nah, tadi ini awasannya. Tadi pembangunan rumah rohani ada perpuluhan. Kalau bangsa kafir tidak mau perpuluhan, tetap batu. Tidak bisa dibangun menjadi rumah Allah. Ketika Yakub batu dibangun rumah Allah, baru apa yang Tuhan sudah berikan kepadaku akan ku persembahkan perpuluhan. Kalau ada rumah Allah, baru ada perpuluhan. Kalau tidak ada perpuluhan, tidak ada rumah Allah. Yang ada cuma batu saja, batu saja. Cukup satu batu itu bangsa kafir. Batu keras. Nah, tapi sekarang kita jadi imam-imam batu hidup. Kalau tidak mau, jika tidak mau beribadah dan melayani Tuhan, tidak mau bersaksi, sama dengan permisi, tetap menjadi anjing dan babi nanti. Kegiatannya lain. Kegiatannya lain. Jika tidak mau beribadah melayani, jika bangsa kafir tidak mau beribadah melayani Tuhan, tidak mau bersaksi, maka tetap menjadi anjing dan babi yang dipakai dalam pembangunan Babel. Pembangunan Babel. Mempelai wanita setan yang akan dibinasakan selama-lamanya. Dibinasakan selama. Nah ini kita berdoa malam ini. Ayo, begitu kita banyak membaca firman, mendengar dan menuruti firman, praktek firman, menggali dalam-dalam sampai batu penjuru korban kita mulai dibangun. Mulai pelan-pelan dibangun. Ada perpuluhan, mulai teratur. Aduh dulu semerawut jangankan perpuluhan, mau hidup sehari-hari susah begini, menderita. Kalau sudah dibangun, mulai teratur. Banyak pengalaman-pengalaman. Sebagai orang-orang yang sudah semerawut ekonominya. Ayo banyak membaca firman, mendengar, menuruti sampai dibawa pada korban Kristus. Pengakuan dosa-dosa sampai kepada dasar. Nah, sudah itu dia mulai dibangun rapi sudah. Nah, kalau dibangun kan rapi semua. Batu-batu itu rapi semua. Nah, mulai ada perpuluhan. Mulai dia merasakan saya diberkati, sudah dilindungi, sudah ditolong oleh Tuhan. Mulai. Itu pasti. Sesudah itu mulai tanya-tanya bagaimana melayani. Mulai. Saya menjadi batu hidup sudah dia, menjadi imam dan raja. Kalau tidak mau, tidak mau mengembalikan perpuluhan, sudah jelas dia ini sudah ditata rapi, ditolong. Nggak mau, tetap batu nanti susah. Batu yang mati itu hidup dalam kutukan, semrawut. Kalau tidak mau jadi imam raja, bahaya. Nanti kembali menjadi anjing dan babi. Kembali jadi anjing dan babi. Kegiatannya lain, pembangunan Babel yang akan dibinasakan, kejahatan dan kenajisan yang akan dibinasakan selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Yang ketiga, bukti ketiga. Matius 21 ayat 13. Matius 21 ayat 13. Bersyukur kepada Tuhan. Ayo, banyak dengar firman. Kalau orang lain, kok banyak sekali dengar firman seminggu, 3 kali. Waduh, lama lagi 2 jam, 1 jam. Kita bersyukur bangsa kafir. Makin banyak mendengar, makin banyak membaca, mendengar, menuruti, menggali lebih dalam. Terus dalamnya kita ini ditunjukkan semua kekafiran anjing babi, terus itu menggali.
Sampai tiba pada korban Kristus. Semua bertobat sudah selesai semua. Sampai tiba pada batu penjuru. Kita mulai dibangun. Pelan-pelan dibangun. Yang sudah hancur semerawut. Bangun pelan-pelan. Sampai ada perpuluhan sudah. Terima kasih Tuhan. Sudah ada. Nah inilah. Sampai menjadi imam raja. Dan yang ketiga. Matius 21 ayat yang ke-13. Matius 21 ayat yang ke-13. Jadi pelan-pelan. Ikut Tuhan ada tahap-tahapnya. Ayo yang penting semuanya diatur oleh firman. Bukan orang, kamu sudah ini harus kamu melayani. Tidak. Biarlah firman yang bicara. Amin, saudara. Firman dengar saja kita. Baca, dengar, ikuti. Baca, dengar, ikuti. Tuhan yang menata semua. Tuhan yang menata. Dari batu mulai dibangun. Menjadi rumah. Mulai ada perpuluhan. Mulai kita ada imamat rajani. Ada jabatan, ada karunia. Dan ayo melayani. Dari bidang apa saja yang mungkin dipandang kecil mulai melayani. Dan terakhir menjadi rumah doa. Matius 21 ayat yang ke-12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepadanya, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yang ketiga, menjadi rumah doa. Menjadi rumah doa. Saja, betapa indahnya hidup itu. Lewat membaca, mendengar, menuruti firman, sudah diatur rapi. Senajis apapun bangsa kafir, segagal apapun, sehancur apapun. Kalau masih mau membaca, mendengar, menuruti firman, mulai ditata, pelan-pelan ditata. Dasarnya ditata dulu, perpuluhan itu hati-hati. Menemukan dasar mulai perpuluhan. Kemudian menjadi imam-imam, raja-raja. Kemudian menjadi rumah doa. Menjadi rumah doa. Rumah doa, tempat berdoa. Rumah doa itu sama dengan tempat hadirat Tuhan. Di dalam kasih dan kuasanya. Tempat hadirat Tuhan. Di dalam kasih dan kuasanya. Kasih dan kuasa. Di dalam kasihnya dan kuasanya. Hadirat Tuhan. Rumah doa sama dengan tempat berdoa dan menyembah Tuhan. Itu rumah doa. Tempat hadirat Tuhan di dalam kasihnya dan kuasanya. Tempat kita berdoa, tempat berdoa dan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Kalau tidak mau berdoa, tidak mau menyembah Tuhan, sarang penyamun. Kalau tidak mau menyembah Tuhan, bangsa kafir tidak mau menyembah Tuhan, akan menjadi sarang penyamun yang akan dibinasakan. Sarang penyamun tanpa kasih. Saja, sarang penyamun. Itu satu. Tanpa kasih, kering betul-betul. Dan akan dibinasakan selamanya. Yang ada hanya kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Dan akan dibinasakan. Kering rohani akan dibinasakan. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roma 8 ayat yang ke-26 saja boleh. Roma 8 ayat 26. Ya, Roma 8 ayat yang ke-26. Ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi, saudaraku, manusia daging ini tidak bisa berdoa dan menyembah Tuhan. Itu kelemahan hakiki dari daging. Manusia daging tidak bisa berdoa dan menyembah Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa berdoa, menyembah Tuhan, menyeru nama Yesus. Saudara, Roh Kudus yang menolong. Malam ini, mari Roh Kudus tolong kita bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan, bisa menyeru nama Yesus. Hasilnya, rumah doa. Hasilnya. Matius 21, kembali ke Matius 21 ayat yang ke-14. Matius 21. Kita merasakan kasih dan kuasa Tuhan di situ. Soalnya Matius 21 ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan. Mereka disembuhkan. Ya, jadi hasilnya yang pertama mujizat rohani, pembaharuan dari manusia daging
menjadi manusia rohani seperti itu. Timpang itu bercabang hati, bimbang menjadi percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Ayo, ini satu yang pertama timpang. Kalau bimbang tidak dapat apa-apa. Timpang, bercabang hati sama dengan bimbang. Nah, diubahkan menjadi percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Buta. Artinya tidak melihat Tuhan, melihat orang lain, berharap orang lain, melihat yang lain, berharap yang lain. Menjadi melihat Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Percaya mempercayakan diri kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Hanya memandang Tuhan. Hanya memandang Tuhan. Melihat Tuhan saja, berharap kepada Tuhan. Nah, itu saja. Itu mujizat rohani. Nah, kalau mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani. Kalau sudah percaya, sudah melihat Tuhan, hanya melihat Tuhan, hanya berharap Tuhan, mujizat jasmani juga terjadi. Kesembuhan yang sudah mustahil menjadi tidak mustahil. Mujizat jasmani terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Penyakit yang mustahil menjadi tidak mustahil. Penyakit yang mustahil sudah menjadi tidak mustahil. Disembuhkan. Ini seperti buta, timpang ini sudah tidak bisa disembuhkan. Disembuhkan. Masalah-masalah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan tolong. Sampai jika Yesus datang kembali kedua kali, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus dua kali di awan-awan yang permai. Saja kita masuk kebahagiaan perjamuan kawin anak domba. Sampai kebahagiaan kekal selama-lamanya. Ayo, kalau ada rumah doa, ayo mulai dengan perpuluhan dasar. Menemukan dasar, dibangun, permulaan dibangun, perpuluhan dulu. Begitu dibangun, perpuluhan dulu. Sesudah itu menjadi imam dan raja, layani, hidup suci, layani Tuhan sungguh-sungguh. Bersaksi sungguh-sungguh, aktif dalam pembangunan tubuh Kristus, sungguh-sungguh. Dan sesudah itu menjadi rumah doa. Kalau sudah rumah doa, berarti selalu terjadi mujizat. Ada hadirat Tuhan dalam kasih dan kuasanya. Berarti hidup kita selalu dalam mujizat Tuhan. Amin. Mujizat. Mujizat rohani dibaharui terus. Mulai dari hati tidak bimbang, percaya kepada Dia. Mata tidak melihat lain, melihat Dia, berharap. Itu mujizat. Mujizat, betul-betul. Semoga kita bisa mengerti. Mujizat. Ya, ayo 2 hari ini saya disembuhkan mujizat. Saya sudah saksi hari apa itu. Mau khotbah di sini hari Senin, waduh, sampai jam 3 sore saya bergumul. Dari 12:30 malam sampai jam 3 sore kesakitan saya. Tapi Tuhan tolong bisa berkhotbah. Saya tanya bagaimana? Aku lemas, enggak. Oh ya, Tuhan tolong. Tapi ya itulah namanya. 1:30 malam pulang dari sini, serang lagi. Besok puasa, waduh, doa puasa dari pagi bagaimana ini? Ya berperang betul, berperang. Sampai sudah 1:30, saya ingat satu jemaat dulu begitu. Kesakitan perutnya bergumul terus sampai jam 3 pagi tidak kuat dia ke rumah sakit. Ya telepon saya ke rumah sakit, saya ya silakan. Saya juga sudah pikiran rumah sakit terus. Tapi kuatkanlah. Ya, kuatkan. Kalau ke rumah sakit besok tidak bisa melayani maksudnya. Bukan tidak boleh ke rumah sakit, terserah. Tapi kan besok tidak bisa melayani. Suruh ngamar. Waduh, bagaimana? Terus akhirnya istri saya besok puasa ya sembuh balik. Ya, pasti sembuh. Season 1 masih agak cekik. Season 2 lumayan. Season 3 hilang sudah. Sampai sekarang sudah bebas. Itu rumah doa itu ada mujizat. Amin. Ada mujizat. Sekali lagi bukan tak boleh ke rumah sakit, ke dokter silakan. Tapi penentunya adalah Tuhan. Amin. Penentunya mujizat dari Tuhan. Ayo, betapa bahagianya hidup. Rumah doa. Kita berseru kepada Tuhan hanya sejauh doa berseru, Dia akan tolong kita semua. Dia akan ubahkan kita sampai sempurna seperti Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sungguh-sungguhlah biar hidup ini semerawut, biar anjing babi biarlah.
Kalau masih bisa baca firman, dengar firman, ikuti, sudah pelan-pelan ditata oleh Tuhan. Amin, saudara. Pelan-pelan ditolong oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Haleluya. Jadikan aku rumah doa. 363. Mari. 363. Saya diktikan. Ya. Ku bawa hidupku Tuhan. Bangsa kafir, anjing babi, bawa kepada Tuhan. Mari. 363. Jadikanku rumah doa. Haleluya. 363. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru. Dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru. Dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Haleluya. Rumah doa-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Mujizat terjadi. Semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Bahagia kita. Ada hadirat Tuhan dengan kasih dan kuasa. Bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Haleluya. Agar semua suku bangsa datang dengan apapun yang kita hadapi hari-hari ini hanya menjadi rumah doa. Haleluya. Bangsa kafir memang anjing babi. Bangsa kafir banyak penderitaan seperti perempuan Kanaan, banyak kehancuran nikah buah nikah. Banyak kesulitan, kemustahilan. Jadilah rumah doa.
hanya berseru kepada Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Dia yang sudah menebus kita, Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, jadikan aku rumah doa. Banyak permohonan kita bangsa kami, tapi kalau menjadi rumah doa, oh, semua sudah terjawab oleh kasih dan kuasa-Nya. Kita bahagia betul. Haleluya. Ya Allah. Haleluya. Kita sembah Dia, musik beberapa kali. Haleluya. Dengan hati percaya, mata memandang Dia, kita menyembah Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ya laka, ya laka. Ini yang bisa kami lakukan, Tuhan, hanya menyembah-Mu, Tuhan. Kami tidak berdaya apa-apa, Tuhan. Haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka. Haleluya. Haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka. Hanya bisa berdoa menyembah-Mu, Tuhan. Ilahayawaka. Ilahayawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Berikan hati yang percaya Engkau, Tuhan. Mata yang hanya memandang Engkau, Tuhan. Ilahayawaka. Mulut yang hanya menyeru nama-Mu, Tuhan. Ilahayawaka, ilahayawaka. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Ilahaka, ilahaka.
Jadikan rumah doaku Tuhan, bukan sarang penyambut Tuhan. Jadikan rumah doaku. Apapun yang kami hadapi, kenajisan, penderitaan, air mata Tuhan, kesulitan, kemustahilan, kami hanya berseru kepadamu Tuhan. Haleluya.
kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Gila Engkau, gila wayang Engkau. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami tidak mampu apa-apa, hanya menyeru nama-Mu, hanya menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami bangsa kafir tidak bisa apa-apa, tidak berharga Tuhan.
hati kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru sambil bangkit berdiri. Seru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa kamu, bila sengsara menimpa ke atas, bila kelam kabut tak menentu hidupku, kelam kabut tak menentu hidup, ingat ada seorang penolong, ada seorang bagimu. Dia hanya setiap darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila godaan menggodai, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagi, seorang penolong. Yesus selalu pedulikan kamu. Rumah doa dilihat oleh Tuhan. Hadir, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Dengan tundukkan kepala. Rumah doa, setiap doa dijawab oleh Dia. Hadir dengan kasih dan kuasa-Nya. Haleluya. Saat kita tidak mampu apa-apa, bangsa kafir hanya berdoa kepada. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat dua tangan, tidak bisa apa-apa. Angkat dua tangan, menghadapi apapun, kenajisan, kehancuran nikah, ekonomi apapun, penyakit dan lain-lain, kesusahan, penderitaan masa depan. Serahkan Dia, sebut namanya. Oh, haleluya. Sekali lagi dengan haleluya. Kaum muda, serahkan hidup kepada Dia, hanya sejauh doa. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ulurkan tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Jawab Tuhan, jawab. Dengan kasih dan kuasa-Mu bekerja Tuhan. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Jawab kami, jawab kami. Ya laka, kami hanya berseru kepada-Mu. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Biar kami menerima kebahagiaan dari Engkau. Kasih kuasa-Mu bekerja Tuhan. Mujizat-Mu bekerja Tuhan. Kami bahagia di dalam Engkau. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami hanya bangsa kafir yang tidak bisa apa-apa, tidak berharga apa-apa. Tapi Engkau mengangkat kami sejauh itu Tuhan. Oh, sampai menjadi mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Gembalakan kami semua. Baik di sini di Simpang Kerubunun 27 Malang, di Suprapto Medan. Baik di Jatipasar, dimanapun kami berada di dalam negeri, luar negeri semua Tuhan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami. Melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Membimbing kami hidup benar, suci, sampai sempurna. Seperti Engkau, terima kasih. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu. Demikian Tuhan, Engkau tolong. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah Engkau tarik Tuhan. Yang beri ketekunan, yang sudah tekun Engkau beri ketaatan. Jangan ada yang seperti Yudas menyelundup, Engkau tolong semua Tuhan. Kami hidup dalam tangan-Mu, Engkau tolong. Pergumulan kami dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga. Satukan, arahkan pada nikah rohani. Nikah sempurna di dalam Tuhan. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia. Engkau jamah semua Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Sebelum Engkau datang, Engkau tolong. Kau mudah sucikan pergaulan. Beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran. Yang sepadan, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Beri masa depan yang indah. Beri ketenangan, kesabaran. Kau mudah. Tidak terganggu apapun juga. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Tuhan. Pergumulan-pergumulan kami. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya. Sampai lahir sempurna. Keluarga yang merindu anak keturunan. Buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan. Pergumulan dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua apa yang diusahakan kerjakan. Buka jalan semua Tuhan. Engkau tolong. Hutang-hutang piutang tolong. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah. Tolong semua. Kesulitan apapun tolong Tuhan. Yang mencari pekerjaan juga buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat akal budi mengalami ulangan harian, UTS, skripsi, tesis, dan lain-lain. Engkau tolong semua. Lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pergumulan-pergumulan kami dalam sakit penyakit, ampuni kami semua. Engkau jamah Tuhan. Bapak-bapak, ibu, anak muda, anak kecil, Engkau jamah semua. Baik Pak Agus, Pak Gaino di Papua, Pak Joni, Pak Sundoro, Pak Sutomo, Engkau juga jamah. Ibu Untung juga, Ibu Rianto, Engkau jamah Tuhan. Ibu Sin, Ibu Darmono, juga Ibu Agus di Gresik, Engkau jamah juga. Ibu Juni juga, Engkau jamah. Mamanya Eske Pemulihan, Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Pendeta Sutrisno juga. Ibu Rahel, Engkau jamah juga. Kami serahkan Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Engkau tolong semua Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak
Bapak Engkau jamah juga, Bapak Buwono juga Engkau jamah, Bapak Amin Engkau tolong juga Tuhan. Juga para pendeta yang sakit, Pendeta Nadea Suparji, Pendeta Rudi Mamesa, John Dimer juga, Yuris Batu Dugau Engkau jamah, Ibu Sadra semua. Ampunilah kami semua Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Beri kami sehat kuat. Sampai Tuhan datang kami tetap melayani-Mu Tuhan. Terima kasih. Mujizat-Mu selalu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Pergumulan yang lain Engkau beri kemenangan. Selamatkan, sempurnakan kami. Demikian kunjungan-kunjungan, bukakanlah firman. Sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terjadi kegerakan di mana-mana. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepada. Baik di Banjarmasin Engkau tolong. Baik di Medan Engkau tolong juga. Di Pekanbaru, di Ambon Engkau tolong semua. Baik di luar negeri dimanapun Engkau buka jalan semua. Buka firman. Yang tidak sesuai kehendak-Mu Engkau batalkan Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, radio, video, internet, siaran tunda, majalah mana dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Engkau tolong semua Tuhan. Bu urapi banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran. Lempinel Kristus ajaib, Engkau tolong juga Tuhan. Bukakan firman, buka jalan semua. Engkau yang menyeleksi, Engkau tolong yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, kuatkan dalam pelayanan benar Tuhan. Supaya kami menjadi satu di dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih. GPT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar. Jujur dalam keuangan. Jujur dalam nikah yang benar. Jujur dalam segala hal Tuhan. Supaya kami satu dalam satu pengajaran benar. Tata cara ibadah yang sama. Semua satu Tuhan. Kami bahagia seperti dulu Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Syukur hanya kepada. Banyak permohonan kami. Engkau yang mendengar semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. 147 tadi. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan 29, 30, 31 Oktober yang akan datang. Yang akan dihadiri juga kurang lebih 30 hamba Tuhan dari luar negeri. Panitia membutuhkan biaya, kita membantu panitia. Tuhan memberkati kita semuanya. 147 tadi. Bila sengsara menimpa aku, bila tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila mencobai hatimu, ingat seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Baik, kebaktian kita hari Sabtu kaum muda remaja jam 5:15, Minggu kebaktian sekolah minggu 4:30, dan umum jam 6:45 sore. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30, dan Rabu kebaktian doa penyembahan semacam ini 5:30, dan dilanjutkan doa malam. Rabu depan doa malam. Baik, Tuhan memberkati kita. Sesudah
doa penyembahan jam 5:30 sore. Kemudian dilanjutkan doa malam. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Mohon bantu doa buat mama saya yang sedang sakit lambung dan sakit kepala. Dari Dr. Andri di Tapin, Kalimantan Selatan. Baik, Tuhan tolong semua. Mari kita sama-sama bangkit diri. Kita akan tamatkan kebaktian kita pada malam ini. Juga bantu doa. Hari Jumat pagi kami akan ke Banjarmasin. Ya. Ke Banjarmasin masih 5 jam dari Banjarmasin. Semoga bisa dapat pesawat kecil ke tempat. Ya. Baik. Ada pelayanan di sana, biarlah Tuhan tolong semuanya. Jumat pagi, Sabtu pagi sudah sampai di Surabaya jam 10 kalau tidak salah. 10 pagi sudah di Surabaya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa juga buat mama dari Dr. Andri di Tapin, Engkau jamah saat ini Tuhan. Ampuni dia, kuasa iblis setan penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Engkau mendengar seru doa kami semua malam ini Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Supaya kami selalu bahagia di dalam Engkau. Apapun yang sedang menimpa kami hanya menyeru kepada-Mu Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Engkau naungi dengan sayap burung nasar semua. Engkau tolong kami. Terima kasih. Syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Latihan kur kaum muda Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu. Baik dari Malang, dari Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya. Sekitarnya Engkau jaga lindungi kami. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Yang ada di luar kota hari-hari ini Ibu Agun dan lain Engkau jaga lindungi sertai. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.